Iya. Yang tadi nama saya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sakina. Di sini saya selaku konselor yang Kalisa hubungi semalam. Nah, kalau boleh tahu nama bisa perkenalkan nama lebih detailnya? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kalista. Bisa dipanggil Lisa. Sekarang tinggal di sini. Saya sekarang bersekolah SMA kelas 10. Oh, SMA kelas 10. Nanti baru masuk ya? Iya. Ini Kalisanya kan dari Stigi. Terus kesini sama siapa? Kesini sama keluarga, kebetulan ada keluarga saya yang mau ke kota. Terus saya ikut. Oh, Jadi malamnya saya mau bertemu sama kakak. Malamnya saya sempat cek kakak mau bertemu hari ini. iya. Sebelumnya Kalisa tahu tempat ini dari mana? Kalau ada tempat ini dari sosial media. Oh, sosial media. Iya, ada yang share di grup begitu. Terus saya tertarik begitu. Terus saya follow IG-nya Kak Sakina. Terus kan Kak Sakina update. Jadi saya suka lihat begitu ya. Iya. Kalau boleh tahu Kalisa ini sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Kalau sisi belum sih. Belum pernah. Iya. Tapi tahu lah kalau konser itu ngapain. Oh, berarti ini pertama kalinya Kalisa mengikuti sesi konseling gitu. Iya. Oke, jadi ini sebelum kita masuk ke sesi konselingnya ada beberapa eh, asas dengan intinya hal-hal yang berkaitan dengan konseling lah supaya Kalisa ini tidak sebentar konseling ini kita ngapain sih gitu. Jadi konseling ini pemberian bantuan yang dilakukan kepada konselor yaitu saya kepada konseli yang itu Kalisa. Nah, di sini untuk membantu Kalisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Seperti yang Kalisa bilang tadi malam, Kalisa sudah mengalami permasalahan di sekolah kan ya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, terdapat beberapa asas yang harus kita patuhi dalam proses pemberian konseling dan proses bimbingan konseling ini. Nah, asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi selama proses pemberian konseling yang akan kita lakukan hari ini, itu insya Allah rahasianya akan terjaga. Jadi Kalisa tidak usah takut atau merasa segan untuk cerita ke saya karena di sini kita gunakan asas kerahasiaan yang insya Allah rahasianya Kalisa yang tahu cuma Kalisa, saya dengan Tuhannya. Terus ada asas keterbukaan. Nah, di sini Kalisa bicara tidak usah dipendam-pendam, terbuka saja karena di sini kita menggunakan asas keterbukaan jadi tidak usah segan untuk terbuka. Jadi di sini itu terbuka rahasia juga. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi Kalisa ini datang ke sini dengan kemauan diri sendiri atau ada yang paksa? Kemauan diri sendiri. Kemauan sendiri. Selanjutnya yaitu asas penormatifan. Nah, di sini ada beberapa yang kita patuhi kayak misalnya pada saat proses pemberian konseling apabila saya berbicara saya harap Kalisa tidak memotongnya dan begitu pun sebaliknya kalau Kalisa bicara saya tidak akan memotong pembicaraannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita menggunakan waktu 1 kali 45 menit ya. Jadi sebelumnya boleh Kalisa ceritakan masalah yang Kalisa hadapi? Baik, saya kan mahasiswa baru dari SMP ke SMA. Terus saya tidak tahu kenapa selama SMA ini saya sering membolos. Itu tanpa saya sadari. Kayak kan di SMA sudah ditetapkan itu waktunya 3 kali, kayak 3 kali kasih jatah begitu. Misalnya hadir apa dengan sakit. Iya, itu selama 3 kali. Terus kalau SMP itu tidak dibatasi, maksudnya dibatasi. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari itu masih boleh masuk, masih dikasihkan pelajaran, masih dikasih masukan kelas lah. Terus mungkin kalau lewat 10 hari baru itu dipanggil orang tua. Sedangkan SMA ini saya kayak merasa berat begitu karena tiba-tiba langsung 3 hari dikasih jatah begitu. Jadi maksudnya Kalisa ini prosesnya Kalisa dari SMP ke SMA itu ada sedikit terganggu karena peraturan yang berlaku di sekolah di SMP dengan SMA itu berbeda. Jadi itu yang menyebabkan Kalisa sering bolos. Terus ini juga saya tidak memiliki teman gitu. Itu kan ada teman, tapi saya kan kayak bisa dibilang kayak introvert. Kayak saya malas bergabung, malas
cari circle baru kan di sekolahku itu orang kayak bergeng-geng. Kalau misalnya kayak ada dua orang saya perhatikan itu kayak dianggap kayak gimana kayak diremehkan begitu itu jadi kayak mending saya saja misalkan juga malas bergaul sama teman-teman yang lain terus saya sama saya sendiri itu bisa merasakan kayak saya tidak punya teman sama saya kesepian. Jadi kalau misalnya keseharian Kalisa di sekolah ini, apakah memang tidak punya teman atau ada ya beberapa satu dua orang gitu yang sering dengan Kalisa atau memang sama sekali tidak ada? Sama ada tapi itu dari kelas lain itu pun teman SMP lalu. Oh iya, itu teman dari SMP tapi satu sekolah di SMA. Tapi kelasnya beda. Iya, terus jurusan juga beda. Mereka ambil IPA. Terus teman saya sendiri ngambil IPS. Ada sih ambil IPS, tapi di sekolah lain, bukan di sekolahku. Intinya di temannya Kalisa yang di SMA yang sama ini tidak ada yang dari SMP yang ambil jurusan yang sama dengan Kalisa. Iya. Jadi itu salah satu faktor yang membuat Kalisa agak sedikit terganggu pembelajarannya. Karena kan kalau di sekolah kita itu kan kita harus berkomunikasi. Karena kan kita yang kita langsung tanya ke guru, dan guru biasa sarankan tanya ke temanmu atau ke ketua kelasmu atau ke sekretarismu gitu. Jadi kayak saya mau bertanya sama siapa, masa kayak bertanya malu atau takut gitu. Jadi dari dua faktor yang Kalisa sampaikan tadi, apakah ada faktor lain yang membuat Kalisa ini bolos atau kurang efektif dalam pembelajaran gitu? Ada kayak faktor dari orang tua begitu. Kayak harus paksakan nilai itu harus bagus. Oh, oke. Peringkatku harus naik. Itu kayak saya merasa tertekan begitu. Kenapa saya harus disetir? Kenapa saya harus diatur? Gitu. Jadi Kalisa ini merasa tertekan karena ada itu apa namanya dari orang tua. Iya, dari orang tua. Sedangkan waktu SMP kan saya belum terlalu diatur, misalnya belum terserah mau dapat juara berapa. Itu yang membuat saya kayak masih bertahan di peringkat misalnya biar tidak masuk di 3 besar, saya masuk di 5 besar. Oh, peringkat 5, 4, 5, 4, 7, ada 4 itu deh. Belum di marah orang tua. Tapi sekarang, misalnya kalau di itu kan sekarang masih semester 1, belum rankingan. Terus orang tua sudah kayak kamu nanti harus belajar begini ya, kamu nanti harus ini ya, kamu harus ini ya. Jangan sebentar aja mau kuliah. Sedangkan kuliah itu kan masih berapa tahun kemudian. Kalau boleh tahu bagaimana proses pembelajaran Kalisa di sekolah? Kalau proses pembelajaran itu agak sulit, karena kan saya bilang tadi di awal bahwa saya ini kayak kurang punya teman. Kebanyakan kan sekarang itu di kelasku kan IPS harus bersosialisasi. Kebanyakan dari guru itu kayak buatkan kelompok supaya kita berbaur begitu. Namanya kan anak sosial, jadi harus berbaur. Jadi kalau misalnya Kalisa ada tugas dari guru itu tetap Kalisa mengerjakan atau Tetap, tapi biasanya sudah di luar dari deadline-nya terlambat. Kan SMP biasa kalian begitu, tapi guru masih terima. Sedangkan kasus SMA ini, guru ini sudah tidak terima, dia terima tapi nilainya itu di atas KKM. bawah? Iya, di bawah KKM. Tapi atau di rata-rata di KKM misalnya 75. Nanti aku cuma di 75 karena terlambat walaupun soal yang saya kerjakan itu benar semua. Tapi karena terlambat jadi guru memberikan nilai yang Di bawah KKM atau di KKM. Oke, jadi dari yang Kalisa sampaikan tadi, saya simpulkan Kalisa ini sering membolos itu dikarenakan pertama tidak punya teman. Habis itu terdapat juga paksaan dari orang tua harus mendapat peringkat yang lebih tinggi, nilai yang bagus begitu. Terus juga Kalisa ini mengalami sedikit kesusahan dalam proses pembelajaran. Itu karena masa transisi dari SMP ke SMA yang menurutnya Kalisa itu berat karena kan peraturan yang berlaku juga. Nah, kalau misalnya Kalisa dalam proses pembelajaran yang masih begitu, nah di situ Kalisa, saran dari saya, Kalisa itu harus lebih lagi untuk mengontrol dirinya Kalisa. Maksudnya kayak kalau misalnya Kalisa itu ada pikiran untuk membolos, nah mungkin Kalisa dapat menanamkan perilaku positif begitu kayak membolos ini tidak bagus karena kalau misalnya Kalisa membolos mata pelajaran Kalisa akan tertinggal. Nah di situ mata pelajarannya Kalisa pun pasti akan jadi lebih menurun lagi. Maksudnya di sini kan sudah di bawah rata-rata kan, jadi harusnya itu Kalisa berpikir
pikiran positif untuk menaikkan nilainya Kalisa untuk jadi lebih tinggi. Nah di situ mungkin Kalisa bisa lah membanggakan orang tua gitu. Nah terkait masalah orang tuanya Kalisa yang menuntut untuk nilainya harus tinggi, peringkatnya harus rendah, mungkin di sini Kalisa ada sedikit kurang komunikasi dengan orang tuanya. Kalau boleh tahu hubungannya Kalisa dengan orang tuanya Kalisa itu bagaimana? Keluarnya baik, cuman saya masih susah mengatakan tidak. Jadi saya kayak mengiyakan. Sehingga itu kayak memberatkan bagi saya. Karena ada yang bisa mengungkapkan, tapi tidak bisa mengungkapkan. Dia cuma bilang iya, iya. Oke, jadi kalau misalnya orang tuanya Kalisa ini kayak menuntut Kalisa untuk nilainya harus bagus, peringkatnya harus ini, Kalisa cuma mengikut saja. Padahal itu Kalisa merasa terbebani. Nah, di sini itu Kalisa bagusnya langsung bicara langsung dengan orang tua gitu kayak mungkin mungkin Kalisa bisa mengatakan Kalisa akan usaha untuk meningkatkan lagi nilainya, meningkatkan peringkatnya, tapi tidak dengan tekanan. Karena itu juga dapat berpengaruh ke fisiknya Kalisa, emosinya Kalisa. Nah, itu bukannya membantu untuk meningkatkan nilai, tapi malah membuat nilainya Kalisa itu lebih anjlok gitu. Saya sudah malas sekolah. Karena bukan keinginan dari saya rasa kayak istir, harus ini, harus ini. Jadi kayak saudara bolos aja, cuma ini, cuma ini. Ternyata lama-lama sudah saya lihat Jadi kebiasaan. Ya. bagus bilangnya, nilai sudah anjlok. Sudah. Oke, jadi dari cerita yang Kalisa simpulkan tadi, apakah Kalisa memiliki keinginan untuk mengubah sifat tersebut? Iya, tapi mungkin bingung mau memulainya dari mana. Oke, jadi begini, untuk apa sih namanya, proses pemberian bantuan dari saya, mungkin kita dapat melakukan kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku ini kita akan membuat sebuah pernyataan yang mungkin Kalisa menyatakan kayak mungkin dalam sebulan ke depan saya tidak akan bolos, saya akan lebih rajin dalam pembelajaran, lebih lebih giat lagi dalam belajar, terus untuk mengumpulkan tugasnya juga bisa lebih cepat dari biasanya, tidak terlambat lagi, itu untuk meminimalisir nilainya Kalisa ini di bawah KKM lagi. Nah, Kalisa mau melaksanakan kontrak ini. Oke, jadi dalam kontrak perilaku ini kita menggunakan waktu 1 bulan ke depan. Nah, jadi tingkah lakunya Kalisa tentang sering membolos ini kita akan pantau dalam waktu 1 bulan, kurang 1 bulan. Nah, karena dalam kontrak perilaku ini untuk lebih optimalnya lagi kita akan menggunakan sistem punishment. Itu kayak sebuah hukuman ringan yang akan diberikan kepada Kalisa apabila itu misalnya terlanggar. Misalnya kayak dalam waktu sebulan apabila Kalisa melakukan sikap bolos mungkin dalam 2 kali atau 3 kali begitu, itu Kalisa akan mendapatkan denda punishment begitu. Apakah boleh? Boleh. Itu tidak memberatkan. Oke. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan disiplinnya Kalisa, dan di sini Kalisa diharapkan untuk dapat belajar dengan baik, hadir tepat waktu, terus juga menghilangkan sifatnya Kalisa yang tidak mengerjakan tugas, mengumpulkannya tepat waktu, terus juga di sini kan Kalisa ini kan sebagai siswa, otomatis Kalisa punya tanggung jawab untuk mengajar gitu. Terus di sini juga alangkah baiknya kalau Kalisa ini lebih memperkuat hubungan komunikasinya Kalisa dengan orang tua Kalisa, dengan teman-teman Kalisa, atau dengan guru-gurunya begitu, supaya apa yang Kalisa pendam itu bisa tersalurkan. Tidak semuanya Kalisa tanggung sendiri. Soalnya masalah yang ditanggung sendiri itu juga tidak baik. Jadi bagusnya itu untuk di-share. Jadi ini bisa. Oke, untuk pertemuan ini mungkin cukup sampai di sini saja di kontrak perilaku ini. Nah, kita akan berjumpa di pertemuan kedua untuk membahas apakah kontrak perilaku ini berjalan dengan baik, efektifkah untuk mengubah sifatnya Kalisa ini menjadi lebih baik. Jadi kita ketemunya 1 bulan kemudian. Bisa? Oke.
Mungkin sesinya kita cuma sampai di sini. Terima kasih untuk Alisa sudah mau datang, menyempatkan waktunya, sudah mau berbagi masalahnya juga, sudah mau menerima arahan, bantuan gitu. Sekali lagi terima kasih, saya apresiasi sekali